Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tolong yang di depan duduk, ingat, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Hadratal Muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus kepala staf kantor staf presiden Bapak Haji Jenderal Muldoko, tepuk tangan untuk beliau. Para pejabat yang berkenan hadir, Ibu Bupati, Pak Kapolres atau yang mewakili, Pak Dandim, Forkompinda Jombang yang saya hormati, panitia pelaksana. Saya datang ke sini atas syafaat sahabat saya Bapak Edi Wicara. Nah, ini beliau, tepuk tangan untuk Pak Edi Wicara. Serta Bapak Ibu warga masyarakat Jombang rahimakumullah. Tuku pisang bakule perawan, perawane ayu, bokongnya lemu. Hai orang Jombang yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Beliwing mau di Pasar Senen. Ada Pak Muldoko calon presiden. Sopo ngerti, amin Allahumma. Jenderal mohon izin, ini perjalanan saya cukup jauh Jenderal. Kemarin malam saya masih di, kemarin lusa saya ada acara di Bareskrim, bisa sambut di Bidung. Paginya saya berangkat ke Padang, ada acara kajian kebangsaan di Solok Selatan, 4 jam dari Padang. Tadi malam baru sampai Padang, tadi siang acara di Jakarta, maghrib baru di Surabaya, malam hari ini alhamdulillah bisa sowan Masjid Muldoko. Sebenarnya berat, tapi saya punya prinsip, manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Bapak Ibu, saya keluar tol, pengen sholat, kok ada masjid bagus. Ternyata waktu itu perkenalan saya pertama kali dengan masjidnya, itu lebih dahulu dibandingkan saya kenal dengan jenderalnya. Masjid Haji Muldoko. Saya kemudian masuk sholat di sini. Waktu itu jenderal mohon izin, saya punya cita-cita begini, satu saat mungkin saya akan menggelar pengajian di sini. Ternyata Allah kabulkan. Itu artinya apa? Saya sering mengatakan, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Mungkin dulu seorang Muldoko kecil nggak pernah membayangkan kalau hari ini sebagai orang yang salah satu paling dekat dengan presiden. Artinya apa? Semua orang pengen ketemu presiden, palang masuknya adalah Pak Muldoko. Mungkin dulu masa kecil Pak Muldoko sama dengan saya. Tadi kalau MC-nya bilang kita sama Gus, oh beda. Sorry Mas MC, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Belajar dari beliau, kemudian saya pengen mengatakan apa? Jangan pernah kemudian kita meragukan kuasa Tuhan. Kita kan orang NU, sering baca amalan ini Pak Muldoko. Ini pengajian paling asik. Pengajian backsoundnya adalah lato-lato. Kok ketinggal? Nanti saya mau tanya sama Pak Muldoko, kenapa kok bisa seperti ini? Bapak Ibu, salah satu amaliyah orang NU yang sering kita baca apa? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha
biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah memberikan kuasa kepada yang dikehendaki dan mencabut kuasa dari yang dikehendaki. Yang saya heran kemudian ketika berbicara kuasa, Allah menggunakan kalimat al-mulk. Saya kadang-kadang mikir, jangan-jangan al-mulk ini inisiatif dari Muldoko. Muldoko. Yang bikin mahal ini loh Pak. Mungkin pertanyaan saya begini, Pak Mul masih ada mic Pak Mul? Oh panitianya goblok kayak gitu. Masa jenderalnya gak diwene mic? Sing satset Mas Satset Mas. Itulah jenderal, bedanya cewek sama sound system. Tahu Ibu bedanya apa? Sound system diragati oke kita wujuti, cewek diragati oke dipek kancane. Ya. Pak Dante mape pengen naik pangkat, alah. Kalau Ibu Bupati ini udah kayak ibu saya. Jenderal, dulu sebenarnya jenderal itu cita-citanya apa jenderal? Kalau boleh tahu jamaah. Itu ada taruna. Biasa taruna itu kalau lagi liburan itu ya datengin ceweknya. Oh, dulu pernah punya pacar juga jenderal? Saya pasti. Dia datang ke kampung saya, taruna itu pakai Vespa. Terus akhirnya saya membayangkan, ini sepertinya malu seperti dia. Oh, terus neng dapur itu cerita ke ibu, Bu, aku pengen jadi seperti wong ibu. Gue punya so. Ibu saya itu orang buta huruf. Orang bisa baca, orang bisa menulis. Di situ saya tertantang. Saya akan buktikan bahwa saya bisa. Bukan berarti ibu saya tidak mendoakan, tidak. Tapi ibu menyadari sepenuhnya siapa dirinya, kan begitu. Tapi di balik itu pasti ibu saya berdoa terus untuk keinginan saya tadi. Saya yakin ibu saya itu Mas, mulai saya kenal beliau itu sholat duha itu nggak pernah berhenti sampai mau meninggal. Jadi doanya seperti itu kuatnya. Alhamdulillah itu didengar. Tepuk tangan untuk Pak Mul. Oh Bu dengerin, kalau punya anak didoakan. Tapi saya punya cerita. Kemarin tetangga saya ke Kalimantan, pamit sama ibunya. Sampai Kalimantan ternyata malah dia menjadi miskin. Ternyata ketika saya lihat yang salah ibunya Bu. Anaknya matur Bu, dongake nggih kula badhe teng Kalimantan. Arep ngapa Le? Ajeng kerja teng mriku Bu. Ibunya jawab, "Ya Le tak dongake. Muga-muga ning Kalimantan ra ono apa-apa." Akhirnya tekan Kalimantan kene ora entuk apa-apa. Mergo salah donga. Coba, semua orang harus punya mimpi. Seperti beliau tadi. Tapi saya kemarin agak kesal dengan panitia seleksi tentara jenderal. Santri saya 2 masuk tentara ditolak. Gara-gara apa? Giginya jelek. Akhirnya saya telepon sama panitia. Panitia, kenapa santri saya ditolak masuk tentara? Ngapunten Gus. Santrinya Gus minta giginya jelek. Panitianya saya marahi. Anda tidak fair Pak panitia. Lah kenapa Gus? Tentara itu tugasnya perang tembak-tembakan, bukan cokot-cokotan. Semuanya berangkat dari mimpi. Maka kemudian apa? Fokuslah kepada proses, jangan berorientasi dengan hasil. Kenapa Bapak Ibu? Karena Allah mewajibkanmu untuk berusaha, tidak mewajibkanmu untuk sukses. Kewajibannya awake dhewe niki ikhtiar kayak Pak Mulwal. Soal kemudian beliau menjadi Jenderal Bintang 4, kemudian menjadi Kasat, Panglima TNI, itu urusan Allah. Yang perlu kita lakukan apa? Berproses dengan baik. Saya sering bilang jamaah-jamaah, Bu, jenengan pengen haji, pengen mau nabung apa dereng? Dereng. Ya bos. Saya orang yang sering berangkat haji, saya doakan orang yang hadir ini semuanya segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lah cangkem kurung rampung kowe wis sami. Segera dipanggil oleh Allah untuk berangkat haji dan umroh. Caranya bagaimana? Mimpi dulu kayak Pak Amul tadi, punya uang, nabung 100.000 cukup bu, buka buku tabungan haji. Ada apa nih? Begitu kamu bayar 100.000, dapat buku tabungan haji. Warnanya hijau, ada gambarnya unta, ada tulisannya labbaik Allahumma labbaik. Kan lumayan. Bayar 100.000 iso nyawang gambar unta. Apa yang perlu kita lakukan? Lakukan proses dengan baik. Tiap bulan nabung. Punya uang 100.000, tabung 100.000. Punya 50.000, tabung 50.000. Gus, umpamane belum berangkat sudah mati gimana? Ora apa-apa. Yang dilihat oleh Allah prosesnya bukan berangkatnya. Umpamane MC ini nabung. Delala begitu roh mangkat mati. Sesuk MC ini takoni karo malaikat. Hei malaikat, kowe ngaji? Ngaji, MC pengajian akbar Masjid Muldoko. Kowe sedekah? Nggih. Salat? Nggih. Terakhir MC ini takoni, Mas MC, kowe haji apa ora? Dijawab kali MC ini, mboten malaikat. Malaikat tak takon. Lah ngopo ora mangkat kaji? Jawaban yo salahmu malaikat. Ngopo urung mangkat kok wis mau paten? Dan ternyata apa? Ketika punya keyakinan, akhirnya beliau menjadi jenderal. Teh panas, kopi. Bahkan Panglima TNI jenderal ini. Coba, mungkin banyak orang bisa jadi tentara, tapi tidak semua orang bisa jadi panglima. Dan beliau adalah salah satunya. Oh kan keren. Mungkin apa badan? Ada kan? Karena barang itu semakin sedikit, itu carinya semakin susah. Karena dalam dalil itu ada begini jenderal. Kulla syai'in idza kasura rahusa. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah. Illal adaba, kecuali adab. Kalau adab itu semakin banyak semakin mahal. Kalau bapak ibu pengen menjadi mahal gampang, jadilah yang sedikit. Banyak orang bisa menjadi tentara, tapi tidak semua orang bisa menjadi panglima. Berarti barang langka. Barang niku yang titik longko, yang longko antik, yang antik regane larang. Kiai itu banyak. Iki yo larang wani salaman iki yo larang. Jenengmu sapa? Dava. Dava. Cita-cita pengen jadi apa? Tentara. Oh, tentara. Tentara. Kenapa pengen jadi tentara? Pengen kayak Pak Muldoko? Oh iya. Ya, sana. Nyata kayak ini. Kamu ya. Wah. Salaman meneh. Anaknya sopo. Saya tak ngelamik apa ya ambune. Saya ulangi teorinya. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Makanya kalau bapak ibu pengen mahal gampang, jadilah orang yang beradab. Coba kayak jenderal kita ini. Jenderal bintang 4. Pangkat tinggi, tapi orangnya santuy. Apa bu? Santun. Santun. Jenderal, dari sekian jenderal itu saya melihat Pak Muldoko ini paling sumeh. Kenapa jenderal? Didik guyu, didik guyu. Nah, cetakane ngono ya apa? Coba ibu-ibu mohon maaf. Surga itu menyenangkan, gambarannya senyum. Neraka itu menakutkan, siksa, gambarannya merengut. Saya mau tanya sama bapak-bapak. Pak, mohon maaf. Istrimu di rumah banyak senyumnya apa banyak merengutnya? Merengut. Lah bojomu oke merengutnya berarti rumah tanggamu gambaran surga apa neraka? Sing gaweane merengut ya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe ungu. Sing jilbabe coklat insyaallah luweh parah. Pak Muldoko bintangnya papat, orang dekat dengan presiden, orangnya murah senyum. Maka harganya mahal. Kalau harganya mahal, kan tugas kita cuma satu. Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Kenapa yang terpilih Pak Muldoko menjadi panglima, kemudian menjadi kepala staf? Karena pantas, Allah punya alasan. Nggak mungkin Allah memberikan kedudukan dan derajat kepada seseorang tanpa ada alasan. Waduh kadang-kadang mau pulau matur. Barang niku yang titik longko, yang longko antik, yang antik regane. Nah,
Kiai itu banyak, saya ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai? Kiai larang kok kiai lonte gitu. Iya sih. Margane bupati gitu. Bali eneng larang. Kok malah lonte. Kok geding aku. Maka nyuwun sewu, ketika melihat orang sukses, tadi saya bilang, sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Lah, lawes mersani wong sukses kayak Pak Muldoko, wong Jawa niku ilmune mung 3. Berapa Bu? 3. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Malah pamer, copot isin lah. Malah muga-muga kayak Ringo meneh. Wong Jawa niku ilmune 3. 3N. Niteni, neroke, nambahi. Dititeni, kenapa Pak Muldoko bisa sukses? Kaya ibu, kenapa bisa jadi bupati? Wong wedok bisa jadi bupati ning Jombang pisan, itu susah. Tapi hati-hati. Wong wedok kira di jabatannya menangan. Oh, pemenang di jabatan. Begini. Saya itu paling nggak berani Pak Mul kalau urusan dengan perempuan. Karena perempuan itu nyuwun sewu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Biasanya jilbab hijau biasa. Coba dititeni. Oh, Pak Muldoko kayak bisa sukses. Kita hari ini ngajinya manakibnya Pak Muldoko. Supaya awake dhewe yang minimal iso sukses kayak Pak Muldoko. Amin. Apa ngerti wae celekopan kula di awal, wih ada calon presiden, muga-muga tenan siapa tahu nggih. Setelah Pak Muldoko jadi presiden, Gus Miftah diangkat jadi Menteri Negara Urusan Khusus. Disingkat Menrakus. Dititeni. Oh, ternyata apa? Yang pertama, punya niat yang kuat. Makanya benar ketika Nabi Muhammad mengatakan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Dengan segala keterbatasan orang tuanya, bahkan tadi disampaikan ibunya buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi yang perlu Anda ingat Bapak Ibu, banyak orang besar di negeri ini justru terlahir dari keluarga yang sederhana. Maka hari ini nyuwun sewu, kalau Anda mengatakan Gus, kula namung tiang Jombang, kula tiang desa ra duwe apa-apa, kula goblok. Nyuwun sewu, saya meyakini ora ana mulyane anak tanpa tirakate wong tua. Maka tadi beliau benar menyanjung ibunya. Karena kesuksesan anak berangkat dari ibu. Kalau posisi Anda sebagai ibu, saya mau tanya. Ketika Rasulullah mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Coba Anda jawab, niku hadise anak napa hadise ibu? Dalile anak napa dalile ibu? Rata-rata jawab dalile anak. Jenderal mohon izin, di Indonesia tuh banyak orang gagal berdakwah gara-gara sering salah penempatan dalil. Contoh, saya pernah menghadiri Jumatan di bantaran Kalicode. Itu orang-orang miskin kota, pengamen, pengemis tinggal di situ. Khotibnya bilang begini, Bapak-bapak, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kita harus berlaku zuhud. Apa itu zuhud? Tarkut dunya li ajril akhirah. Meninggalkan dunia untuk mengejar akhirat. Wong kere malah diajari kon ninggalke dunya, ngejar akhirat. Akhire kere sak lawase. Niku salah. Zuhud niku nyuwun sewu umpamane Gus Miftah kemarin tausiah di hadapan Bapak Presiden acara Investor Daily Summit 2022 yang hadir Presiden, Menteri, pengusaha dalam dan luar negeri. Saya ngomong zuhud pas. Supaya apa? Orang kaya itu tidak terlalu cinta dengan dunia, kemudian bisa berbagi dengan orang miskin dan duafa. Itu pas. Malik kemarin begini, yang paling viral jenderal kemarin. Gagal nikah gara-gara perempuannya minta mas kawin sertifikat tanah. Sertifikat rumah. Ada hadis bunyinya begini,
Perempuan yang paling baik adalah yang paling murah mas kawinnya. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, harusnya yang membaca hadis ini cewek apa cowok? Cewek. Supaya apa? Tidak jual mahal. Jangan dibaca cowok. Perempuan yang paling baik adalah yang paling murah mas kawinnya. Kalau yang baca cowok itu menjajah cewek kayak dek rungokno, wong wedok sing apik sing paling murah, ini salah. Hadi, Nabi Muhammad mas kawinnya 20 ekor unta. Saya mau tanya, itu harusnya yang membaca hadis itu cewek apa cowok? Cowok, supaya cowok lebih bertanggung jawab kepada cewek. Aku biar nih, mau hadis itu merinding. Nabi Muhammad mas kawinnya 20 ekor unta. Satu unta itu berapa bu? 50 juta. Berarti mas kawinnya Kanjeng Nabi berapa? 1 miliar. Maka begitu saya menikah dengan istri saya itbak dengan Nabi Muhammad. Apa mas kawinnya? 20 ekor tengu. Kan aku miskin. Jenderal mohon izin, sebenarnya mbah saya itu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Wis entek radio apa-apa. Makanya coba kembali ke masalah tadi. Surga terletak di bawah kaki ibu. Supaya kita mempunyai generasi seperti Pak Muldoko. Coba Anda jawab. Hadis ini Bapak Ibu bisa dilihat dari 2 kacamata. Kalau kacamata seorang anak, maka jelas surganya anak tergantung hormatnya kepada ibu. Tapi kalau yang membaca ibu dibalik, surganya anak tergantung kelakuan seorang ibu. Betul? Makanya tadi ibunya Pak Muldoko berdoa terus, itu apa? Karena beliau tahu al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Artinya apa? Kesuksesan anak tergantung tirakate wong tua. Saiki anak umur 4 bulan. Anak yang harusnya mendapatkan ASI selama 2 tahun, wis diwenehi susu sapi. Padahal nyuwun sewu, anake sapi mawon wis ra gelem ngombe susune mbokne. Malah diombekne ning anakmu. Mila begitu gede krungu adzan subuh saka Masjid Jenderal Muldoko. As-sholatu khairum minan naum. Apa jawaban anak? Emoh. Mergo anake sapi. Ini ibu yang tidak bertanggung jawab. Anak harusnya diopeni, diwenehke pembantu. Malah ibunya senam. 1. Ini salah. Bila tolong ditirakati. Jadi tirakati ibu Pak Muldoko tadi nopo? Sholat duha sampai akhir hayat tidak pernah berhenti. Jenderal mohon izin, saya dulu dijazahi kiai saya 3. Lah kamu pengen jadi orang besar, lakukan 3 hal. Yang pertama tirakat, 2 ziarah, 3 sodako. Tirakat riado. Bentuknya nopo? Bisa bangun malam sholat tahajud, bisa sholat duha. Kayak tadi ibunya Pak Muldoko. Barangkali ibunya Pak Muldoko nggak mendapatkan manfaat langsung dari sholat duhanya. Tapi Allah mekanismenya adil. Ibunya nggak dapat apa-apa, yang mulia siapa? Anaknya. Mila jenengan lungguh teng mriki diniati tirakat. Oke. Aku ngerti ku yo ora sopan belas lungguh ning arepe kiai, tungkake slonjor ki. Orang rumangsane tungkakmu meletek-meletek yo. Diniati tirakat. Saya yakin ibunya Pak Mul ini walaupun buta huruf, mungkin ahli wirid. Karena orang-orang dulu itu jenderal, itu minimal walaupun cuma Allah dia terus. Ibu juga sama, punya anak di rumah, anaknya kok nakal, tidur pegang kepalanya di sholawat ibu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, muga-muga anakku kayak Jenderal Muldoko. Al-Fatihah. Mandi. Fatihah itu keren. Bapak-bapak sama, punya istri cangkeme cerewet, turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Muga-muga bojoku cangkeme ra cerewet. Al-Fatihah. Kok di Fatihah masih cerewet, tambahin Yasin dan tahlilnya. Fatihah itu keren udah. Al-Fatihah itu liman kuriat lahu. Fatihah itu bagi siapapun yang mau membacanya.
Fatihah itu keren. Ada kopi panas, bacakan Fatihah 100 kali, langsung dingin. Saking kerennya Fatihah. Titeni. Yang kedua apa? Neroke. Lah mungkin kebiasaan-kebiasaan jenderal ini yang bisa dicontoh oleh anak-anak kita. Apa jenderal? Jenderal itu kan orangnya disiplin, tangguh, gagah, kuat. Dulu kebiasaan jenderal apa dari muda yang bisa kita contoh? Ya, saya mengatakan sepertinya saya meyakini bahwa keberhasilan saya itu ada 3. Dan itu saya anggap sebagai kekuatan saya. Yang pertama, karena ibu saya ngasih contoh seperti itu, saya alhamdulillah sampai saat ini sholat duha tidak pernah berhenti. Alhamdulillah. Yang kedua, saya mengayomi anak yatim piatu. Saya sangat menghormati dia. Itu kekuatan saya yang kedua. Jadi alhamdulillah itu saya lakukan semampu saya. Saya kuatnya siji kan, yang penting jadi orang. Alhamdulillah ini niat itu saya wujudkan. Nah, kekuatan saya yang ketiga tadi setia, ya menyantuni anak yatim piatu. Kekuatan saya yang ketiga itu berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Iya. Itu orang tua saya itu pepunden. Jadi saya kalau pulang itu nyembah sama orang tua saya. Setelah saya pulang izin untuk kembali ke tempat tugas, saya itu mesti duduk karena ibu saya pendek, saya dilangkai oleh ibu saya dan saya cium itu kakinya. 3 kekuatan saya. Menurut saya yang saya yakini, dan ini perlu anak-anak muda harus. Dan itu konsisten, Jenderal. Konsisten sampai akhir hayat sana. Ibu saya sampai meninggal salah. Wih, rungono wong wedok kuwi. Ngeyel santet loh. Jadi nyuwun saya, nggak mungkin. Seseorang itu ketika dia diangkat derajatnya oleh Allah, Allah pasti punya alasan untuk mengangkatnya. Bapak Ibu, Gus Miftah itu kan manusia yang langganan viral. Coba kamu lihat. Dulu saya masuk lokalisasi tahun 2000 ketemu Begeng, ya. Pakai ikhfa, Begeng, ya. Saya dulu komplit Jenderal, di mana ada lokalisasi pasti saya datang. Doli, Guyangan. Nang Kediri kapan nih Kediri kan? Apa lagi nih jadi? Semampir. Ibu-ibu apal. Ibu-ibu tahu Begengge itu pekerjaannya apa? Oh, aku ngerti, kok boleh duit ora le. Begengge pekerjaannya adalah penjual kroto. Apa niku kroto? Makan manuk. Manesa kok manukmu. Iya. Lah mangke dalu ibu-ibu kondur ketemu bojone, matur sing saya, "Pak, krotone mun siap." Saya dulu nggak pernah mengira, kemudian di awal-awal saya masuk lokalisasi di Sarkem Jogja, Sunan Kuning Semarang, Bandungan, Ambarawa, bahkan saya sampai ke Kalimantan Sumatera. Nggak ada niat pun pengen jadi viral gara-gara itu. Tahun 2014 saya diundang acaranya Andi F. Noya, Kick Andy. Gus, share dong tentang pengalaman Gusna pengajian bersama PSK. Saya menolak. Ditanya sama mbak-mbak PSK, Abah, kenapa kemarin diundang TV? Nggak mau. Saya jawab, saya nggak mau menjadikan kalian para PSK komoditas saya untuk terkenal. Dan yang perlu kalian ingat, Allah menciptakan Miftah, waktu itu saya bilang begitu. Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Loh, kok kemudian terkenal Gus? Itu urusan Allah. Tahun 2018 Jenderal saya pengajian di Bali. Setelah sekian tahun, saya ajak sholawatan mbak-mbak Purel. Mangku Purel. Yo apal gitu.